Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Dwi Yulianto dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari aplikasi komputer. Saya di sini akan mempresentasikan fitur mailings dan reference dalam Microsoft Word. Oke, yang pertama mailings. Mailing adalah salah satu fitur yang tersedia dalam Microsoft Word yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola korespondensi massal seperti surat, amplop, label alamat, dan daftar kirim. Di dalam mailings ada beberapa ribbon. Yang pertama ada create ribbon. Create berfungsi untuk membuat amplop surat maupun label dengan beberapa pilihan ukuran dan bentuk sesuai keinginan penggunanya. Di dalam ribbon group create ada envelopes. Envelopes adalah perintah untuk membuat dan mengatur format surat pos melalui info pengirim, penerima surat, dan ukuran surat. Lalu yang kedua ada label. Label adalah perintah untuk menambahkan dan mengatur label ke dalam pos surat. Ini menjelaskan mengenai isi dari surat yang dibuat. Lalu yang kedua ada ribbon group start mail merge, atau submenu yang berapa ada menu mailing. Start mail merge berfungsi untuk membuat surat mulai dari sampul isi dan bagian lainnya. Yang pertama ada start mail merge. Start mail merge adalah perintah atau bagian yang berfungsi untuk mengelola bentuk dari pos surat atau email yang akan dibuat untuk dikirim ke banyak orang. Di sini ada contoh jika kita ingin membuat surat atau pesan email, sebuah amplop, dan sebuah label. Lalu ada yang kedua ada select recipients. Select recipients atau perintah yang berfungsi untuk membuat daftar penerima surat. Di sini jika ingin membuat list yang baru, klik type a new list, atau jika yang sudah ada bisa use an existing list. Lalu ada edit recipient list, perintah untuk mengedit daftar penerima surat. Lalu yang ketiga ada ribbon group write and insert field yang berfungsi untuk menulis, menyunting, dan melakukan pemeriksaan pos surat sebelum dikirim. Yang pertama ada highlight merge fields, yaitu perintah yang berfungsi untuk menandai alamat pengirim dan penerima surat untuk memeriksa kesalahan penulis. Lalu ada address block, perintah yang berfungsi untuk menambahkan blok alamat penerima surat yang sudah dibuat pada mail merge. Lalu yang ketiga ada greeting line, adalah perintah untuk menambahkan kata berupa salam pembuka ke dalam surat seperti selamat pagi, yang terhormat. Lalu yang berikutnya ada insert merge field, perintah yang digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan mengenai penerima surat seperti nama depan atau belakang, nomor telepon, kode pos, dan lain-lainnya. Lalu ada rules. Rules adalah perintah untuk memberikan keputusan tindak lanjut dari surat yang dibuat. Lalu ada match. Match field, perintah yang berfungsi untuk mencocokkan identitas mengenai penerima surat agar nantinya tidak terjadi pengiriman surat ganda. Lalu ada update label. Adalah perintah yang berfungsi untuk melakukan pembaruan pada label surat yang terakhir kali diubah. Lalu ribbon selanjutnya ada preview result. Preview result digunakan untuk melakukan pemeriksaan atau peninjauan surat yang telah dikerjakan sebelum dikirimkan ke penerima agar tidak terjadi kesalahan penulisan. Lalu di dalamnya ada preview result atau perintah yang berfungsi untuk meninjau isi surat meliputi pendaftar penerima, informasi pengirim, dan lain-lain. Lalu ada find recipient, perintah yang berfungsi untuk mencari penerima surat dengan menuliskan nama pada kotak pencarian. Lalu ada check for error, perintah yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan pada kesalahan input data, alamat, dan surat secara otomatis. Lalu ada finish ribbon group atau submenu pada menu mailing yang digunakan untuk menyelesaikan pembuatan pos surat dengan cara mengirim atau mencetak dokumen yang telah dibuat. Perhatikan bagaimana cara saya membuat sebuah mailing untuk beberapa orang sekaligus.
setelah barusan saya membahas tentang fitur menu mailings, sekarang saya akan membahas tentang reference. Reference dalam Microsoft Word merujuk pada rangkaian fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelola referensi bibliografi dan sitasi dalam dokumen mereka. Fitur ini sangat berguna terutama dalam konteks penulisan akademis atau ilmiah, di mana pengguna perlu menyertakan referensi dari sumber-sumber yang digunakan dalam tulisan mereka. Lalu berikut ada ribbon-ribbon yang akan saya bahas. Yang pertama ada ribbon table of content yang berfungsi untuk membuat daftar isi dari garis besar isi dokumen. Yang pertama ada table of content-nya, ikon perintah yang digunakan untuk membuat tabel daftar isi pada dokumen secara otomatis maupun manual. Lalu ada add text, ikon perintah untuk menambahkan heading baru pada daftar isi. Lalu ribbon group yang selanjutnya adalah footnotes, merupakan perintah yang berisi sekumpulan fungsi untuk membuat catatan kaki pada margin bawah dokumen. Yang pertama ada insert footnote. Perintah ini merupakan ikon yang digunakan untuk menyisipkan catatan kaki pada margin bagian bawah suatu dokumen. Lalu ada insert endnote. Perintah ini merupakan ikon yang digunakan untuk menambahkan kutipan, sumber, serta nama penulis untuk di akhir bab atau halaman. Lalu ada next footnote. Perintah ini merupakan ikon yang digunakan untuk berpindah ke footnote terbaru. Lalu ada show notes. Perintah ini merupakan ikon yang digunakan untuk menampilkan lokasi catatan footnote maupun endnote. Yang ketiga ada ribbon group research. Perintah yang adalah perintah yang berfungsi untuk mencari definisi gambar serta informasi dari teks yang telah dipilih dari sumber internet atau secara online. Search adalah perintah yang satu ini berada pada menu reference, dan ribbon research merupakan perintah yang berfungsi untuk mencari informasi dari teks dokumen melalui sumber online. Lalu ada citasi ribbon group citasi and bibliografi adalah perintah pada menu reference yang berfungsi untuk membuat kutipan, sumber, dan bibliografi dari dokumen yang dikerjakan. Yang pertama adalah insert citasi, ikon perintah yang berfungsi untuk menyisipkan kutipan pada bagian teks yang dipilih. Lalu ada manage search, ikon perintah yang berfungsi untuk mengelola bagian sumber kutipan pada dokumen yang dikerjakan. Lalu ada style, ikon perintah yang berfungsi untuk memilih gaya daftar pustaka yang diinginkan. Lalu yang terakhir ada bibliografi, ikon perintah yang berfungsi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dokumen yang dikerjakan. Lalu ada ribbon group caption, perintah yang berfungsi untuk membuat pemformatan judul dan subjudul. Lalu ada yang pertama ada insert caption, perintah yang berfungsi untuk menambahkan keterangan pada gambar pada dokumen. Lalu insert table of figures, perintah untuk menambahkan tabel daftar pada bab sesuai format penulisan. Lalu ada update table, perintah yang berfungsi untuk memperbarui daftar isi maupun kutipan yang telah dibuat. Lalu ada yang terakhir ada cross reference, perintah yang berfungsi untuk memindahkan referensi ke bagian halaman lain yang dikehendaki. Lalu ada ribbon group index. Ribbon group index berfungsi untuk mencantumkan istilah atau indeks dalam dokumen berupa daftar kata penting, umumnya tercantum setelah daftar rujukan sebelum lampiran dan biasanya terletak pada halaman akhir buku. Yang pertama ada mark entry, perintah untuk menandai masukan baru ke dalam dokumen. Lalu ada insert index, perintah untuk menyisipkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen. Lalu ada update index, perintah untuk melakukan pembaruan pada daftar kutipan yang sudah ada. Lalu yang terakhir ada table of authorities, berfungsi untuk membuat suatu tabel otoritas. Yang pertama ada mark citasi, perintah untuk menandai kutipan yang telah diseleksi ke dalam table of authorities. Lalu ada insert table of authorities, perintah untuk menyisipkan table of authorities atau daftar kutipan. Yang terakhir ada update table, perintah untuk melakukan pembaruan daftar kutipan yang telah ada. Lalu di sini kenapa ada sheet weekend delay? Karena ini adalah sama seperti ribbon group, citasi, and bibliografi. Perhatikan bagaimana cara saya membuat daftar isi menggunakan table of content. Di sini saya ada contoh yang telah saya siapkan seperti
kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustakanya. Sekarang tinggal berubah si tulisan-tulisannya menjadi heading 1, heading 2, dan heading 3. Perhatikan bagaimana cara saya membuatnya.